Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita sayangi para habaib, para asatid, guru-guru agama, dan kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para habaib kita senantiasa, guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana dengan hidayah, taufik serta inayah kepada kita semua, sehingga kembali kita dikumpulkan di majelis ta'lim wa dzikir Kamarul Muhibbin. Kita berharap dengan perkumpulan kita pada malam hari ini Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah memberikan kesehatan, keafiatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ilmu yang bermanfaat, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, diluaskan rezeki yang halal, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, juriya, sahabat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang, yang disusun oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Jali rahimahullah. Paslun keempat, adab dengan ibu bapak, orang tua. Kayak apa seseorang beradab dengan ibu bapaknya, dengan orang tuanya. Sekarang kita hendak tahu siapa gerang orang tua nih, Dok. Siapa gerang ibu bapak, Dok? Orang tua, ibu bapak, orang yang menjadi sebab dengan adanya kita di dunia. Kayak paman Nabiullah Adam. Nabiullah Adam itu sebab diadakannya kita. Ibu bapaknya. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tanah itu Nabiullah Adam alaihi salam. Siti Hawa kadebe ibu cuma dari sulbi Nabiullah Adam. Terus Nabiullah Isa alaihi salam anak daripada Sayyidatuna Maryam. Ya. Kada di babah. Amun wayah ini ada orang kada babah, kada yakin. Ya kalau. Nah. Orang tua, ibu bapak itu sangat penting. Dalam artian kedudukan kita sebagai umat Islam, umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam Al-Qur'an Allah berfirman wa'bud rabbaka wa'budullah wala tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Digandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah dan jangan engkau sekutukan dengan Allah akan sesuatu. Wa bil walidaini, dengan kedua orang tua berbuat baguslah, berbuat baiklah. Orang tua di dalam agama kita penting. Ya. Ada orang tua, ibu bapak kita nang sadarah. Ya kalau sadarah, pang istilahnya yang menjadi sebab adanya kita di dunia. Karena kita ini semuaan sebab daripada kedua orang tua kita. Nah, amunnya wayah ini kada baedah, kada mungkin lagi, kada perlu dipertanyakan. Pentingnya ibu bapak, adanya kita, ya, dengan sebab orang tua kita, adanya kita. Terus orang tua, ada dari hubungan saudara. Nah, saudara itu saudara kandung, saudara ibu bapak. Bila ini yang disebut dengan mahram, yang diharamkan menikahnya.
Ada juga ibu bapak karena sebab musyaraah perkawinan. Mintuha. Ada dia mantan mintuha. Biar pian besyarakan tetap mintuha. Haram hukumnya nikah. Karena sebab pernikahan. Karena sebab perkawinan seseorang menjadi orang tua kita. Atau juga dengan sebab kita mendapatkan ilmu agama. Kita diberi pelajaran. Ketika orang tua kita kadang mampu untuk mengajari kita, maka kita diserahkan kepada seorang guru. Guru ini pun menjadi sebab karena kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ilmu agama, mendapatkan ilmu syariat, maka guru ini merupakan ayah juga. Orang tua kita dalam artian yang membimbing kita ke jalan yang benar, membimbing kita ke jalan yang lurus, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua bisa durhaka. Seseorang akan mendapat durhaka apabila kada bakti terhadap kedua orang tuanya. Seseorang pun bisa durhaka pada gurunya. Ketika dia durhaka pada gurunya, maka ilmunya tidak akan bermanfaat. Bahaya. Ini semua pasti membahayakan bagi seorang apabila seorang anak. Apabila masih ada ayah ibu bapaknya. Apalagi ibu. Nah, sebagaimana kita melihat cerita daripada Uwais Al-Qarn. Ini Uwais Al-Qarn ini hidupnya di Yaman. Semasa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kada disebut dengan sahabat. Karena beliau kada berjumpa dengan Nabi sekalipun semasa. Disebut dengan sahabat, cuma tabi'in. Beliau beriman agama Islam. Ketika Nabi ada di Madinah Al-Munawwarah, beliau kada sempat ke Madinah Al-Munawwarah. Kada dengan amal salehnya, kada dengan sholatnya, kada dengan tahajudnya, kada dengan puasanya, tapi ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena baktinya kepada ibunya. Ya, bakti seorang anak kepada ibu itu menjadikan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat penting. Apapun yang dimintakan, diperintahkan oleh orang tua kita, kita wajib laksanakan. Selama itu perintah, selama itu suruhannya kada maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hukum berbakti, baktinya seorang anak kepada orang tua ini dalam Al-Qur'an, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah. Wa qada rabbuka alla ta'budun. Harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jikalau seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai usia lanjut dalam pemeliharaan kita, maka sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya itu kita upin tuh dan jangan engkau membentak keduanya, ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Nah, ini kalau sudah lanjut usia, pengalih orang tuanya biar sudah lanjut ya. Kalau sudah lanjut usia apalagi ya sudah lalian, sudah lali ada ingat lagi. Nah, ini penuh dengan kesabaran. Seorang anak harus sabar. Karena ini jalan bagi kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita bakti kepada kedua orang tua kita. Sekalipun mereka sudah lanjut usia. Sudah tua, bagaimana kita bakti, bagaimana kita merawatnya. Itu Uwais Al-Qarn ini diceritakan, diriwayatkan bahwasanya Uwais Al-Qarn itu membawa orang tuanya berhaji ke Mekah. Jadi ini orang membawa orang tua berhaji ke Mekah. Ibunya tua, kada kau berjalan. Jadi Uwais Al-Qarn ini membeli seekor anak sapi. Anak sapi. Tiap hari turun naik gunung. Sampai gana sapinya. Dihambin. Dipapak ya anak sapi dengan cuma setiap hari bulan tahun ke tahun begana sapinya. Begana sampai gana diusung. Jadi orang kenapa nih Uwais Al-Qarn ini membawa sapi turun naik gunung. Sekalinya sidin melatih diri sidin hendak membawa kuitan ke Makkah. Bahambin kuitan ya bah. Dihambin. Nah Uwais Al-Qarn itu
sampai Rasulullah menyatakan kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar. Oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, apabila engkau bertemu seseorang yang bernama Uwais Al-Qarani, minta doa. Rasulullah kan bertemu, cuma Rasulullah memberi isyarat, berpesan kepada dua sahabatnya untuk meminta doa. Apa kadang Uwais Al-Qarani ini dibandingkan dengan sahabat Sayyidina Ali yang sudah Sayyidina Umar sudah mendapatkan apa? Ya kita pesan pada Rasul bahwasanya mereka ini orang ahli surga. Tapi tetap disuruh minta oleh baginda Nabi untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarani apabila bertemu. Jadi setiap tahun ditakuni sampai wafat Rasulullah hanyar ketemu yang mana Uwais Al-Qarani. Nah, orangnya rubah as'as, orangnya pemulung, miskin, tapi bakti kepada kedua orang tuanya. Nah, banyak istilah bakti, ketaatan seorang anak kepada kedua orang tuanya selama itu perintahnya kadang malah maksiat kepada Allah kita tetap laksanakan. Nah, sini Imam Ghazali menyebutkan beberapa adab seorang anak terhadap ibu bapaknya. Di antaranya hendaklah ia mendengar dan mengikuti segala perkataan ibu bapaknya. Apapun yang dikatakan ibu bapaknya tetap kita laksanakan. Tetap kita lakukan. Yang kedua, hendaklah ia berdiri ketika ibu bapaknya berdiri karena menghormat. Kayak apa kita? Ada orang tua guru datang, kita berdiri. Orang tua pun apabila datang kita pun sambut dengan berdiri. Sebagaimana baginda Nabi SAW mengajarkan kepada Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah itu apabila Rasulullah datang, Sayyidatina Fatimah berdiri menyambut kedatangan baginda Nabi SAW. Hendaklah berdiri, hendaklah ia menjunjung segala perintah keduanya. Selama itu perintah kada maksiat kepada Allah. Apapun perintahnya kita laksanakan, apapun yang dia suruh kita kerjakan. Yang keempat, jangan berjalan di hadapan keduanya. Apabila kita berjalan baik-baik, jangan kita memulai berjalan berdahulu. Kecuali diperintahkan oleh kedua orang tua berdahulu hapian dia. Ayo ha. Selama kada disuruh di belakang. Jangan mengangkat suara lebih tinggi dari keduanya. Hendaklah ia senantiasa menuntut keridaan keduanya, minta ridha kepada kedua orang tua. Sampai karena keridaan ridallah fi ridha walidayh wa sahatallah fi sahata walidayh. Keridaan Allah itu terdapat di keridaan orang tua, sekalipun dia ahli ibadah. Orang ahli ibadah, kan kita mendengar kisah sebagaimana Alqamah, sahabatnya Nabi, sholat bersama Nabi, perang bersama Nabi. Ini seorang Alqamah, sahabat baginda Nabi SAW, ketika sakaratul maut kada la ilaha illallah. Kenapa? Bingung para sahabat sehingga mereka mendatangi akan baginda Nabi SAW. Wahai Rasul, ini Alqamah kada bisa meninggal dunia. Ngak-ngak kita. Ini sahabat Nabi. Begitu pentingnya baktinya seorang, jangan sampai menyakiti hati orang tua apalagi ibu. Nah, jangan sampai menyakiti hati orang tua kita apalagi yang pihak bibinian. Bahaya. Jadi ini Alqamah kada meninggal. Ditakuni oleh baginda Nabi, apakah kedua orang tuanya masih hidup? Ternyata ibunya masih hidup. Didatangi ibunya, wahai ibu, ada salah apa gerang nih Alqamah sampai kada meninggal mengucapkan kalimat tauhid. Jadi dia datang ibu bahwasanya ini Alqamah manukarakan kain tabaik sedikit, tabaik nang bini harga 100.000, umumnya 50.000. Ah, tabaik bini, nah beri sakal hati Umar Sidin, sakit hati Sidin melihat tahu nih harga kain murah, tukarakan. Jadi sampai sangkal hati Sidin kaderila sahabat Nabi, baginda Nabi SAW sahabat. Nah ketika itu, wahai ibu, apabila engkau ya Rasulullah kada memaafkan, maka ini Alqamah tidak akan meninggal kecuali dengan dibakar. Disusun kayu bakar, dinyalakan, hanya dibenam, hanya kau mati. Jadi mendengar pesan dibakar, anak lamah luluh hati sang kuitan dan kuitan Alqamah untuk memaafkan sahabat Alqamah sehingga bisa mengucapkan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Bahaya, apalagi kita wahai ini Nabi, sahabat kada, alim kada, pulang ahli ibadah kada, durhaka pulangan orang tua. Itu langsung tunjul malaikat narain itu. Kalau baca takunan lagi malaikat.
Nah, hendaklah ia bersikap tawadu kepada merendahkan diri. Jangan asal agak. Kan biasanya anak nih atas berduit sudah, Pak. Biasanya kebiasaan dah banyak sudah terjadi apabila anak berduit, kuitan miskin, pacaran jadi bebok tuh. Ya kalau. Nah, itu bahayanya seorang anak. Hati-hati. Karena milik kita itu milik orang tua kita. Karena biar ada orang tua ada kita. Jadi apapun harta kita, apapun benda milik kita itu milik kedua orang tua, rumah, mobil. Nah, jadi itu masalah bakti kita dahulukan kepada kedua orang tua. Tapi kalau ketika sudah berkeluarga, diri kita, namun sama-sama pada pas-pasan, sama pada miskin, anak miskin, orang tua miskin. Ibaratnya ini makan ini cukup gesan seorang dan keluarga, kewajiban bagi seorang dan keluarga dahulu. Bini anak karena kewajiban kita. Nah, amun ada lebihan hanya orang tua. Tapi kalau urusan bakti, taat itu tetap di nomor satukan orang tua. Bini nomor 2. Nah, jadi bini kan hendaknya kada apa lo orang tua aku dulu banyak. Nah, bagaimana Rasulullah diriwayatkan kada akan makan kecuali orang tuanya makan dulu. Orang baktinya. Ini kan masalah kebaktian seseorang kepada kedua orang tua. Kada akan makan dan minum dirinya dan keluarganya kecuali orang tuanya makan terlebih dahulu. Tapi emangnya sama-sama miskin. Orang ini miskin, orang kuitan miskin juga. Dahulukan seorang dulu. Seorang bertahan mati kan. Nah, ini ke masalah kewajiban. Tapi kalau urusan bakti tetap kepada kedua orang tua. Jangan ia menyebut-nyebut jasa kepada keduanya dan jangan pula ia menyebut-nyebut perkhidmatan pembantunya bagi keduanya. Anak nih menyebut tak ada ulun dan bahaya. Nah, itu jasa. Asa berjasa lawan orang tua. Asa kita memberikan ini cak ada ulun pian ini bahaya. Nah, cak ada ulun buah ini bahaya. Disebut-sebut. Janganlah ia melihat kepada keduanya dengan pandangan penghinaan, bahaya juga. Jangan sampai pandangan menghinakan ya, Pak. Merangut muha, masam muha sama aja dia. Jangan ia musafir berpergian kecuali setelah mendapat izin dari keduanya. Jadi urusan musafir hendak berpergian itu izin dahulu kepada kedua orang tua kita. Apabila orang tua mengizinkan dipersilahkan. Nah, jadi banyak cara kita bakti kepada kedua orang tua. Bagaimana para sahabat mengajarkan kepada kita bahwasanya mereka bersedekah. Mereka bersedekah dan sedekahnya pahalanya dihadiahkan gasan umatnya yang sudah meninggal dunia. Ini diriwayatkan daripada Sa'ad bin Ubadah. Nah, Sa'ad datang kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, ini ummati tupiyat wa ana gaibun anka. Bahaya Rasulullah bahwasanya ibuku telah meninggal dunia ketika aku tidak hadir. Jauh katanya. Apakah dia dapat aliran pahala jika aku bersedekah atas nama ibunya? Atas nama ibu. Aku ini bersedekah, tapi aku sedekahkan pahalanya gasan ibu. Ini sedekah, apalagi sembahyang. Ya. Nabi pun menjawab, naam, dapat. Jadi apabila kita bersedekah, ya kita nyatakan gasan kedua orang tua kita, pahalanya akan didapat oleh orang tua kita. Rasulullah bersabda, celaka, sekali lagi celaka dan sekali lagi celaka. 3 kali celakanya. Orang yang mendapatkan kedua orang tuanya berusia lanjut. Jadi bahaya apabila kita mempunyai orang tua sudah lanjut, kita akan sabar bahaya. Celaka, 3 kali celakanya. Salah satu atau keduanya tetapi dia tidak akan menjadi sebab masuk surga. Karena di situ surganya seorang anak. Nah, surga seorang anak itu bakti kepada kedua orang tua. Kan disabdakan Nabi, al-jannatu tahta rijli ummaha. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Nah, bahaya. Jadi bahaya ngaran ini pasti akan menyebabkan seseorang menjadikan neraka apabila kada berbuat bakti kepada kedua orang tua. Ibda binafsi fatasaddaq 'alaiha fa in fadla syai'un fali ahli fa in fadla an ahli syai'un fali bersama. Jadi mulailah dari diri kita sendiri atau keluarga kita. Ini masalah nafkah kewajiban. Nah, sisanya apabila kita sudah ada lebih hanya kedua orang tua, tapi urusan bakti tetap kedua orang tua kita. Menyambung tali silaturahmi. Nah, sesungguhnya berbakti seorang yang menyambung hubungan dan keluarga dari kenalan baik ayahnya.
ayah sudah meninggal, kuitan sudah meninggal, ini ada kawan abah, biar ini kawan abah ulun, biar ini kawan mama ulun. Misalnya itu sambung tali silaturahmi yang selalu menyambung ketika seorang anak menghubungi daripada kawan-kawan atau kerabat-kerabat daripada kedua orang tuanya. Ada kawan, ada situ kerabat orang tua sepupu, jauh. Tetap kita datang, itu menyambung tali silaturahmi. Paslon kelima, adab dengan seluruh manusia, insyaallah. Jadi penting bakti kepada kedua orang tua, bakti kepada guru, bakti kepada, jadi yang namanya orang tua nang saudara, yaitu ketika hubungan darah. Apa sebab orang tua kita? Ada hubungan darah karena sesusu. Jadi mahram dia. Seseorang nih menyusui bini seseorang lain, lakian lebih susu. Menjelaskan ibu susu abah susuan. Jadi seorang perempuan menyusui seorang anak. Si Zaid misalnya menyusu kepada Fatimah. Nah ini ibu susu. Nah itu di dalam fikih dijelaskan bahwasanya menyusunya ada yang satu markade 5 susuan menjadi kenyang. Nah, jadi ada istilah bahwasanya bibinya itu 2 tahun lebih udah habis menyusu, apa dalam kada beambihan dia menyusu. Paham tidak? Nah, jadi nengaran lakian. Nah ini abah susu, apabila ini perempuan itu jadi abah susu. Jadi ada salah seorang guru kami nih banyak sidin berisi abah susu, rupanya sidin banyak rancak menyusu, disusuakan di waktu bayi disusuakan kepada beberapa orang perempuan. Jadi banyak sidin berisi ummu susu, abah susu, banyak abah jadinya. Nah ada juga yang istilah abah angkat. Nah abah angkat tuh ada biayanya perempuan haram tuh, batal wudu. Nah, batal wudu abah angkat saja. Nah kita abah angkatan karena kebaikannya, karena mengungkusi kita angkat sebagai orang tua angkat. Orang tua angkat kan jadi mahram. Ini karena kebaikannya jadi orang tua angkat saja, tetap tuh biayanya perempuan batal wudu. Batal wudu. Sama kan orang tua angkat. Jadi kan abah susun, abah orang tua, ayah kandung, mintuha tuh biar mintuha lambung katanya lah, mintuha juga. Nah itu ada istilah pertali saudaraan, yang mana silaturahmi yang tersambung ketika seorang parak dengan saudara ayah, anak sapopo sekali sapopo, sapopo 2-3 kali itu halal, dan sapopo sekali halal nikah, sapopo tetap haram. Masa pupuk sekali itu karena dia boleh nikah sudah. Boleh nikah. Jadi orang lain karena hubungan kerabatan saja. Karena hubungan kerabat dekat karena kedua orang tua kita banding sanak. Jadi sapopo sekali misalnya sapopo sekali saja boleh, apalagi yang 2-3 kali. Nah, sebelum kita mengakhiri paslon kelima, sebagaimana biasa kita membaca salat kamilah sebanyak 3 kali dengan harapan diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan rezeki yang halal, diberikan kesehatan keapatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli sholatan سلاما جاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستقى الجمال بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الله كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة
من على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. الله Acara di rumah jadi disuruh